bahwa proyek itu sebetulnya sudah diplot terlebih dahulu sebelum lelang itu dibuka. Apa benar itu Bapak Ibu? Saya nggak bisa Gitu ya. begitu terbuka masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya pemandu acara Sandasan di Lingkar Jatim Channel. Kali ini saya kedatangan tamu teman saya dulu sejak dari bujang sampai sekarang menjadi ketua kontraktor di Bangkalan, ketua tepatnya sebagai ketua Gapensi, gabungan pelaksana konstruksi Indonesia. Selamat datang Bapak Wahyu. Selamat datang Aliman. Pak Wahyu ini dulu melanglang buana kemana-mana dengan saya ini. Sekarang sudah gayanya sudah beda dengan yang dulu. Postur tubuhnya sudah luar biasa menandakan sebuah kemakmuran. Makanya kita akan bincang santai dengan beliau karena memang cukup lama tidak berbincang-bincang santai dengan beliau. Mungkin terlalu sibuk dengan konstruksinya itu, kontraktornya itu. Pak Wahyu jadi ketua Gapensi itu sejak tahun berapa ya Pak Wahyu? Saya jadi ketua Gapensi itu mulai 2016. 2016, 4 tahun sekarang ya. Tapi sebelumnya saya sudah sekretaris Gapensi selama 1 periode. Periodisasi di Gapensi itu berapa tahun Pak? 5 tahun. 5 tahun ya. Jadi selama 5 tahun jadi sekretaris, setelah itu naik ke menjadi ketua gitu ya. Ketua Gapensi. Yang berkecimpung di urusan dunia perkontraktoran ya, pembangunan di Bangkalan. Tidak hanya di Bangkalan Pak Wahyu ya. Ya alhamdulillah bisa Semadura nasional. Oh nasional ya. Iya. Jadi kelasnya kelas nasional bukan hanya kelas lokal. Jadi kalau bicara urusan bagaimana pembangunan itu baik, bagaimana pembangunan itu buruk, pasti secara teknis mengerti dan paham Pak Wahyu ya tentang masalah itu. Karena yang saya undang ini adalah orang teknisi, orang pembangunan, pasti fasih tentang bicara teknik pembangunan. Bidang pendidikan teknik. Sudah 4 tahun jadi ketua. Coba yang dikerjakan Gapensi itu konstruksi itu melingkupi apa saja ya Pak Wahyu ya? Jalan gitu Pak Wahyu. Semuanya. Semua Pekerjaan fisik, pengadaan jasa konstruksi terutama. Jalan, gedung gitu ya. Jadi Pak Wahyu kalau urusan pembangunan perfisikan itu bagaimana kekuatannya, bagaimana dan segala macamnya sudah bisa dihitung, ada rumusnya ya Pak Wahyu ya? Iya, di situ kan sudah ada bestek. Oh bestek gitu ya? Sudah ada bestek, sudah ada di rap, itu sudah jelas. Sudah jelas ya. Artinya ukuran pembangunan yang semacam ini, umurnya sekian tahun, berapa tahun itu bisa dihitung ya dengan rumus itu ya? Ya, itu bisa, sebenarnya ya? Di proses perencanaan itu harusnya sudah dihitung. Kalau kita pelaksana ini, pihak ketiga di bagian pelaksana itu melaksanakan dari hasil perencanaan itu. Iya. Nah maksudnya ini bicara tentang masalah pembangunan dulu, bukan perencanaan. Iya. Tapi bangunan itu sebetulnya bisa diukur, bisa dihitung, ada rumusnya gitu Pak. Iya. Kalau ini tanpa ada sebuah kalau bencana alam kan nggak bisa dihitung Pak ya. Kalau nggak ada normal saja, ini bisa kekuatannya bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Itu ada rumusnya. Ada di situ ilmu teknik sipil. Pak Wahyu sendiri kan saya arsitektur saya. Sarjana teknik ya. Sarjana teknik arsitektur. Kalau di Bangkalan jarang ya sarjana teknik itu, banyak sarjana agama ya. Iya, termasuk aktivis ini termasuk sarjana agama. Iya, maksud saya sarjana agama. Jadi di Bangkalan ini jarang yang sarjana teknik, yang kebetulan menjadi sarjana teknik sekarang di depan saya ini justru menjadi ketua Gapensi dan cukup layak memang karena memang backgroundnya di teknik ya Pak Wahyu ya. Iya. Loh, jangan Gimana? Di Bangkalan ini banyak juga ya. Banyak yang nggak sekolah malah nggak bisa baca jadi direktur. Direkturnya
Direktur perusahaan. Oh berarti yang bayar sarjana teknik ini ya? Yang bayar sarjana teknik malah. Iya. Tapi kalau diajak bicara tentang Mas bagaimana pembangunan itu kekuatannya bagaimana, ini kan nggak nyantol juga Pak Wahyu. Dia kan hanya bisa gitu ya. Iya. Nasib saja dia menjadi bosnya kan gitu. Tapi ketika bicara ilmu keteknikan ya nggak bisa mereka itu Pak Wahyu ya. Yang bisa itu kan Pak Wahyu, dan alhamdulillah sekarang menjadi ketua Gapensi yang mengetuai para kontraktor-kontraktor yang bekerja di bidang pembangunan itu kan gitu Pak Wahyu. Ya, hanya organisasi, yang mewadahi kontraktor-kontraktor yang ada di Kabupaten Bangkalan. Dengan ilmu tekniknya Pak Wahyu kan bisa juga kalau namanya anak buah, ini kurang genteng itu, ini kurang sedap kan begitu Wahyu. Pastinya bisa juga ya. Artinya ilmu itu ilmu yang dikuasai Pak Wahyu bisa digunakan untuk itu gitu ya, menjaga bisa membantu menjaga kualitas gitu ya istilahnya. Di situ sebenarnya kan sudah ada pengawas di waktu pelaksanaan, itu ada konsultan pengawas juga. Oh iya ya. Untuk mengawasi kualitas dan apapun yang ada di terkait dengan itu. Iya. Proyek itu. Pak Wahyu selama 4 tahun ya, sudah berarti 10 tahunan lebih ya Pak Wahyu berkecimpung di dunia per pembangunan ini ya Pak Wahyu ya. Saya aktif di kontraktor itu mulai 2003. 2003, 20 tahun dong berarti. 17 tahunan ya Pak Wahyu. Itu pun masih kuliah saya. Belum lulus. Sejak kuliah sudah berkecimpung di situ. Iya, mencoba. Jadi ngelontok dong ya. Mencoba merubah nasib lah. Jadi ilmu tekniknya manfaat bener dan sudah mamlakah kan pada bahasa pesantren, sudah mamlakah itu berarti. Malah saya nggak dipakai ilmu saya itu. Gitu ya, kok begitu Wahyu? Karena dulu waktu zaman saya teknik menggambar itu pakai meja gambar masih manual. Oh manual. Sekarang ini semuanya IT. Komputerisasi. Pakai komputer semuanya, gambar itu jadi gak sulit. Makanya saya sampai 9 tahun S1-nya itu. Gitu ya. Artinya sudah tidak diragukan lagi bahwa keahliannya dalam urusan perteknikan ya. Buktinya 9 tahun saya mendalami dari sarana gambar manual sampai ke komputerisasi gitu ya sekarang. Jadi kalau urusan komputerisasi dibandingkan dengan yang dulu tidak ada apa-apanya kan gitu Wahyu. Tidak ada apa-apanya. Makanya ada anak buah saya itu yang sudah dipakai ilmu saya waktu itu. gitu ya. Iya. Pak Wahyu, dalam perjalanan melaksanakan kontrak kerja dengan pemerintah baik daerah atau pusat, barangkali ada pengalaman yang mengesankan atau yang menjadi pengalaman Pak Wahyu, apakah itu justru tidak sesuai dengan ekspektasinya Pak Wahyu atau gimana? Silakan, atau bagus semua gimana, ceritakan juga Pak Wahyu. Ya kalau di yang selama ini yang saya jalani selama 17 tahun ini Pak Wahyu. Ya awalnya kan memang saya selalu di Bangkalan, di tingkat Kabupaten Bangkalan. Merintis dari lokal gitu ya. Mungkin sekitar 2014 baru saya bisa ke ekspansi keluar gitu ya. Awal di Banyuwangi, di mana tahun kemarin saya garap di Kalimantan. Oh, luar biasa Pak Wahyu. Itu di Lombok. Dari semua pekerjaan yang dilakukan Pak Wahyu itu pernah ada masalah nggak Pak Wahyu? Alhamdulillah nggak ada masalah. Secara administrasi dan juga kualitas belum pernah ada masalah. Kadang ada pemeriksaan BPK, ada yang nggak sinkron hitung-hitungan tuh hal yang biasa. Oh yang biasa. Tapi itu tidak bisa lepas dari tanggung jawab kontraktor ya sebagai kita yang berbadan hukum, apapun pihak ketiga bertanggung jawab secara hukum. Untuk mendapatkan pekerjaan itu kan tidak mudah Pak Wahyu, yang saya dengar dari orang-orang gitu ya. Harus ini dan itu, benar nggak itu Pak Wahyu? Yang di Perpres 14 2020 sekarang ini kompetitor tuh mulai agak terbuka. Jadi karena persyaratan-persyaratan di lelang itu lebih nggak terlalu rumit lah. Terbuka. Kalau dulu ya jujur aja. Kadang panitia itu kasih syarat-syarat yang nyeleneh-nyeleneh gitu. Untuk ngunci-ngunci untuk proses lelang kan gitu.
Kan ada bisikan-bisikan kadang seperti itu. Gitu. Ada bisikan-bisikan ya. Iya. Memang pernah dengar saya juga anggapan-anggapan di luaran itu bahwa proyek itu sebetulnya sudah diplot terlebih dahulu sebelum lelang itu dibuka. Apa benar itu Pak Wahyu? Itu apa fitnah apa gimana benar itu Pak Wahyu? Saya nggak bisa Gitu ya. begitu terbuka masalah itu. Kenapa Pak Wahyu? Enggak benar apa enggak? Jangan-jangan itu fitnah gitu. Kalau masalah PL itu memang punya hak dinas itu untuk menunjuk langsung. Oh, itu kriteria. Ya, kriteria pekerjaan proyek gitu. Kriteria untuk proyek mendapatkan proyek kan gitu. Itu ada kriteria masing-masing gitu ya. Ada yang pakai lelang, ada penunjukan gitu Wahyu ya. Jadi yang kalau yang PL itu tidak perlu ada lelang gitu Pak Wahyu ya. Lelang dan harus juga memperhatikan perusahaan ini apakah betul-betul bisa dipercaya untuk mengerjakan proyek ini gitu ya. Iya. Tapi kalau yang lelang berarti anggapan masyarakat yang sering saya dengar itu bisa dikatakan fitnah ya gitu ya. Bahwa sebelum buka lelang gitu ya. Fitnah. Iya. Fitnah. Oke. Karena yang saya tanyakan ini adalah pelaku, ketuanya kontraktor di Bangkalan Gapensi. Jadi kalau yang beliau ini dikonfirmasi bilang seperti itu ya fitnah berarti. Ya, fitnah. Ya. Wong semuanya terbuka. Sistemnya sudah terbuka. Sistem online semuanya. Artinya peluang untuk melakukan penentuan sebelum lelang itu dibuka tidak mungkin Pak Wahyu ya. Iya. Karena pelaksanaan lelangnya terbuka banget gitu. Semua orang bisa mengakses gitu Pak Wahyu. Semua orang terbuka dan kan ya kita harus punya skill lah. Gitu untuk bagaimana bisa memenangkan sebuah pekerjaan itu gitu ya. Dan mempersiapkan perusahaan sebaik mungkin. Iya. Gak bisa bersaing dengan sarjana magister teknik sama yang gak sarjana agama pasti kalah ya. Bisa juga. Oh gitu. Iya. Bukan karena bisikan bukan. Oke. Berarti perlu dipahami oleh semua pengunjung Lingkar Jatim Channel bahwa anggapan sanrasan di luaran itu bahwa proyek itu ada ditentukan sebelum lelang itu dibuka itu fitnah besar. Fitnah besar. Selanjutnya Pak Wahyu ada juga ini anggapan sanrasan orang desa dan juga di kalangan aktivis juga banyak yang sanrasan bahwa umur proyek itu pembangunan itu tidak lama Pak Wahyu. Apakah ilmu tekniknya yang nggak dipakai oleh kontraktor atau gimana Pak Wahyu? Atau memang direncanakan 1 tahun rusak gitu gimana Pak Wahyu? Begini, saya pernah ngasih masukan. Iya. Ke pihak Pimpro itu pimpinan proyek ya. Memberi proyek itu ke dinas, saya masih masukan sebelum coba direncanakan betul. Seperti contohnya misalnya jalan. Kadang pemikiran mereka yang penting mikir panjang. Hasilnya panjang berapa lebih panjang lah hasilnya. Oh volumenya lebih panjang. Lebih banyak gitu ya volumenya. Intinya volumenya lebih banyak. Tanpa melihat kualitas umur. Makanya saya kasih masukan kalau memang ingin kualitas yang lebih lama, pendek pun tidak apa-apa. Asal konstruksi itu diperhatikan betul sesuai yang aturan yang ada. Gitu. Jadi karena pola pikirnya masih seperti itu. Oh, jadi begitu Pak Wahyu ya. Artinya cepat rusaknya pembangunan itu menurut pemahaman Pak Wahyu ada perencanaan yang kurang pas ketika dikaji dan dianalisis secara ilmu teknik gitu ya. Justru banyak yang berorientasi mengejar kepada yang volume yang lebih besar gitu ya daripada kualitas gitu Pak Wahyu. Salah satu gitu ya. Ya itu penting untuk sebagai ketua Gapensi Pak Wahyu harus sering-sering memberikan masukan itu dong kepada para dinas, kepada yang yang punya kebijakan itu gitu. Terutama dewan kan gitu Pak Wahyu. Yang untuk mengawasi tentang masalah kualitas itu. Dan hal-hal semacam ini jarang dibicarakan Pak Wahyu. Hal semacam ini jarang dibicarakan di publik. Dan itu memang sering saya kasih masukan Pak Liman. Mestinya kalau anggaran 100 juta sumpah gitu ya. Mestinya kalau anggaran 100 juta tidak harus 1 kilo, setengah kilo saja biar kualitasnya lebih bagus dan
pemanfaatan dari hasil pembangunan itu bisa dengan lama dimanfaatkan oleh orang kan begitu Wahyu? Ya, contohnya saya langsung lebih spesifik ya di proyek jalan ya. Karena dulu ini kan mungkin waktu zaman awal pondasi untuk pembuatan jalan itu, pondasinya kan kurang bagus mungkin tahapan-tahapan ada batu terfort, itu kurang di seperti memperhatikan tekstur tanahnya. Jadi, itu ada hitungannya juga kan mestinya. Ada. Jadi harus kalau seperti ini harus pakai gini gitu. apa beton, rigid atau apa kan gitu. Harusnya seperti itu. Sekarang ini mulai di jalan-jalan di luar Bangkalan. Ini sudah jalan itu pakai beton, banyak beton. Kalau di sini masih mestinya harusnya pakai mulai sekarang harus itu ke beton gitu ya. Ke beton juga gitu loh. Harus dipikirkan juga gitu. Pak Wahyu. Tapi sudah bagus. Sudah bagus juga ya. Mulai dari Lapen kebijakan Bangkalan ini untuk peningkatan jalannya sudah pakai sekarang sudah dimulai gitu ya. Sudah mulai. Artinya sudah mulai mendapatkan hidayah Bangkalan. Iya, mulai mendapatkan hidayah gitu. Pak Wahyu, jadi kalau Pak Wahyu sering memberikan masukan kepada dinas atau kepada pada pihak-pihak terkait, kan di dinas itu dalam perencanaannya juga melibatkan konsultan perencanaan Pak Wahyu. Apa konsultan perencanaan Pak Wahyu menganggap mereka tidak tahu tentang ilmu teknik yang Pak Wahyu katakan tadi itu? Nah, mungkin kan karena pilihan ya Pak Wahyu ya. Pilihan dan ada kebijakan dari misalnya aspirator atau gitu apa. Yang penting banyak. Yang penting ini bisa volumenya banyak. Volume banyak. Anggarnya hanya sekian, gak apa-apa yang penting banyak gitu Pak Wahyu ya. Gitu. Dan itu diakomodir oleh dinas. Gitu. Itu problemnya Pak Wahyu ya. Bukan konsultan di dinas itu yang tidak tahu, yang tidak paham tentang masalah ilmu teknik, bukan ya? Sangat paham kalau sangat paham, cuma karena pilihan itu ya Pak Wahyu. Pilihan. Iya. Anggapan orang lain juga begini Pak Wahyu, mohon maaf ya. Jadi kalau pembangunan itu kenapa kok cepat rusak dan segala macamnya, itu katanya Pak Wahyu anggaran yang sebetulnya disediakan itu tidak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan itu Pak Wahyu, karena ada banyak administrasi yang harus dibayar oleh para kontraktor. Apa benar Pak Wahyu? Enggak benar lah. Enggak benar ya Pak Wahyu ya? Enggak benar. Gak bener, artinya anggapan penilaian orang di luar seperti itu gak bener lagi gitu kan? Ya memang banyak rasan-rasan begitu. Jadi Pak Wahyu juga pernah mendengarkan rasan itu Pak Wahyu ya? Iya, saya kan selalu ikut tender. Ikut tender. Jadi semuanya itu sudah sesuai administrasi gitu ya Pak Wahyu? Administrasi. Dan fitnah lagi ketika orang mengatakan ada anggaran yang disediakan itu tidak digunakan sepenuhnya. Bahkan terlalu banyak yang membayar administrasi, itu fitnah lagi Pak Wahyu ya? Ya fitnah. Fitnah lagi. Ya. Oke, Pak Wahyu, dari sekian ini kan sudah 17 tahun Pak Wahyu. Ini kapan ini selesainya Pak Wahyu? Apa masih terus mau jadi ketua Gapensi? Ya, kalau satu periode ini, yang periode sekarang ini sampai 2021, dan saya masih bisa mencalonkan lagi. Oh gitu, masih berhak gitu ya? Iya, masih bisa mencalonkan lagi. Biar punya sebagai lah. Iya, biar perutnya itu nggak turun-turun gitu. Oke. Untuk selanjutnya Pak Wahyu kan sudah sejak tahun 2003 dari masih zamannya almarhum ya Allahumma Kiai Fuad. Iya. Dua dia periode ke juga masuk di zamannya periodenya Ramomon gitu ya. Sekarang masuk relatif. Apakah dari pengalaman Pak Wahyu dari 2003 sampai 2020 ini yang paling yang Pak Wahyu alami gitu, yang paling tertib dan juga yang paling Pak Wahyu sukai gitu di periode yang mana? Ada perbedaan nggak dari itu semua? Begini, saya cerita pengalaman
saya dari awal ya. 2003 sampai 2003. Jadi saya itu membuka perusahaan itu percaya diri karena berubah kepemimpinan Kiai Fuad dari Pak Fatah ke Kiai Fuad. Dari Pak Fatah ke Kiai Fuad. Wah, ini peluang untuk saya bisa ikut di perproyekan gitu. Itu sugesti saya waktu itu. Jadi memang waktu kepemimpinan Kiai Fuad ini enak kok semua kontraktor. Enaknya semua. Di desa enak. Nah, kita bekerja ini enak dari segi apapun. Dari enak. Semuanya ya. Iya. Artinya nyaris tanpa masalah gitu ya. Nyaris tanpa masalah. Iya ya, di zamannya beliau Kiai Fuad ya tahun 2003 sampai 2014 ya Pak. Iya. Oh, 13. Dan waktu itu saya ingat, saya pernah dimarahi sama beliau karena kualitas pekerjaan saya itu jelek. Jadi Kiai Fuad itu tidak hanya berpangku tangan tentang pembangunan. Jadi beliau itu juga memantau hasil kualitasnya. Dengan kata lain waktu zamannya Kiai Fuad bahwa seluruh hasil pembangunan itu tak dibiarkan begitu saja, tapi dipantau beliau langsung gitu ya. Terus kalau kekuasaan selanjutnya saya gimana? Enggak seperti intinya enggak seperti beliau gitu ya. Seperti beliau. Artinya malah kalau memasarkan sepenuhnya ke kontraktor atau enggak begitu? Enggak, malah kalau ini lasan-lasan dulu, malah kontraktor itu agak-agak mau misalnya di lingkungan Pemda yang pas di depan mata Kiai Fuad itu takut ya. Takut. Jadi tergerak untuk bagaimana melaksanakan proyek itu dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya gitu ya. Terus kalau sekarang ini kayak kurang greget gitu ya. Setelah Kiai Fuad nih kurang greget gitu ya. Kurang memantau tentang itulah. Itu berakibat nggak kepada kualitas pembangunan? Pasti ya. Pasti. Tapi bukan kurang tidak karena salah perencanaan atau salah ilmu ya, cuma karena gregetnya itu yang beda ya. Ya kan memang sekarang ini banyak sebenarnya kontraktor ini banyak. Kontraktor lokal ini banyak. Dan kadang ya mohon maaf, kadang untuk mendapatkan proyek itu bukan berputar-putar gitu ya. Gitu loh. Iya. Gitu. Kontrak. Jadi kadang kita yang punya cangkul ini kurang diperhatikan atau kurang diprioritaskan gitu ya. Justru yang secara tidak punya secara legal gitu justru yang banyak diprioritaskan itu ya. Salah satu penyebab kenapa kualitas pembangunan ini semakin tidak begitu sebagaimana zamannya Kiai gitu ya. Iya, dan itu berlaku karena harus yang di bawah ini gitu loh. Yang di bawah ini kurang sadar lah istilahnya. Saya tidak akan pembangunan itu gitu loh. Saya tidak akan lebih jauh mengejar tentang masalah bawahnya itu artikan sendiri itu nanti. Iya. Oke. Pak Wahyu, karena Pak Wahyu ini sekarang ini kan agak sibuk gitu ya. Saya memang tidak mau lama-lama untuk bicara dengan Pak Wahyu. Barangkali mau memberikan sesuatu berbagi sesuatu tentang masalah pengalaman perkontraktoran itu dan juga harapannya Pak Wahyu untuk ke depan, karena akhir-akhir ini menurut Pak Wahyu barusan tidak sebagaimana zamannya Kiai Fuad. Silakan Pak Wahyu. Harapan saya untuk ke depan, dunia kontraktoran ini lebih diperhatikan yang kontraktor lokal. Oh gitu. Karena kontraktor di Bangkalan ini banyak. Dan kadang kita sekarang ini asosiasi hanya sebagai biro administrasi aja untuk melayani anggota. Jadi mohon itu harapannya itu ya juga diperhatikan sepenuhnya. Iya. Ada lagi?
Yang mau disampaikan sekarang Wahyu? Ya masalah kualitas atau apa kan sudah berarti semua nggak perlu dijabarkan lah. Begitu ya. Sebenarnya nggak perlu ada fungsi pengawasan dari konsultan, dari dinas kan itu. Jangan, itu betul-betul harus berfungsi gitu Pak Wahyu, ya, untuk menjaga kualitas. Gitu. Di sisi yang lain Pak Wahyu, harapannya Pak Wahyu sebagai ketua KPNC bagaimana kontraktor-kontraktor lokal itu betul-betul diperhatikan gitu ya, dan tidak mendahulukan yang lain gitu ya, agar kualitas pembangunan itu betul-betul dilaksanakan oleh orang-orang yang profesional kan begitu Wahyu ya. Betul. Itu ya kesimpulan akhirnya Wahyu. Betul Pak Liman. Oke, demikian bincang santai dengan Pak Ketua KPNC Bangkalan, yang itu teman saya dulu, sekarang postur tubuhnya sudah menandakan kemakmuran, mudah-mudahan lebih makmur lagi. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.